Salam alaikum. Salam. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Halo? Oh, tak boleh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin wa ulama'il amilin ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ma li habibun siwa
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أكثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua besok di akhirat, khususnya di hadapan Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pengajian rutin yang setiap Jumat malam Sabtu kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kita sebagai hamba Allah beragama Islam, di antaranya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama, supaya kita di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kita tidak salah. Oleh sebab itu pengajian ini perlu kita tingkatkan, sekaligus merupakan syiar agama. Jadi kita nyengkuyung adanya majelis taklim, kegiatan-kegiatan rutin, ritual keagamaan itu kita masuk kepada orang yang menjunjung tinggi syiar agama Allah. Jaminannya itu kalau orang yang mensyiarkan agama Allah, hal-hal yang diridhoi oleh Allah kita junjung tinggi, kita makmurkan, kita sengkuyung bersama, itu oleh Allah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Nanti nomornya dicari ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan, menjunjung tinggi syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya orang tersebut itu menandakan mempunyai hati yang takwa kepada Allah. Jadi betul-betul hatinya itu takwa Allah. Semoga kita semua yang senantiasa menjunjung tinggi syiar agama, termasuk ke dalam ayat ini tadi. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya ulangi kembali, termasuk bukti kita semua menjunjung syiar agama, mendatangi majelis taklim ini. Termasuk kita meramaikan sholat berjamaah, itu termasuk menjunjung tinggi syiar agama. Menghormat tempat-tempat ibadah termasuk menjunjung tinggi syiar agama. Yang tidak ketinggalan juga, kita juga menghormat orang-orang yang berilmu, khususnya ilmu agama, yang notabene disebut ulama. Itu juga kita dalam rangka
menjunjung syiar agama Allah. Jadi kita mendapat pahala besar memakmurkan majelis taklim, menghadiri majelis taklim, niat ingsun menimba ilmunya Allah dengan harapan mudah-mudahan ilmu Allah yang kita dapatkan itu bisa kita amalkan. Kalau diamalkan itu sekaligus pahalanya berlipat-lipat ganda. Pertama, di dalam menuntut ilmu itu masuk kepada seseorang yang senantiasa menjunjung tinggi syiar agama. Yang kedua, memang secara agama pula orang yang menuntut ilmu agama itu melaksanakan kewajiban, karena Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardu itu wajib. Wajibnya kepada orang yang beragama Islam, laki-laki, dan juga orang yang beragama Islam kalangan ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi juga disampaikan bahwa kita meramaikan sholat berjamaah bagian dari kita menjunjung tinggi agama Allah, karena kecuali kita juga didorong, dianjurkan oleh Islam untuk senantiasa kita melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus kita memakmurkan dan meramaikan acara-acara ritual keagamaan itu dimasukkan oleh agama sebagai orang yang menjunjung tinggi syiar agama. Salah satu yang ada kelebihan bagi kita semua umat Islam dengan melaksanakan ibadah sholat seperti itu 5 waktu khususnya, kemudian kita niat ingsun bersama-sama melaksanakan perintah Allah, harapannya bisa dilaksanakan dengan istiqomah, sekaligus kita meramaikan sholat berjamaah bersama-sama. Itu menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang menjunjung syiar agama, sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan di dalam Islam itu sangat menjadi perhatian, karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang iman itu adalah ikhwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang yang iman kepada Allah itu adalah bersaudara. Memperkuat persaudaraan itu bagian dari yang harus kita perjuangkan, sekaligus merupakan usaha kita untuk meramaikan, menjunjung tinggi syiar agama. Jadi menjadi gambaran yang konkret bagi umat Islam di dalam meramaikan kegiatan ritual itu, baik itu sholat berjamaah, majelis taklim, dan hal-hal yang lain yang ada pahalanya, lalu bersama-sama kita junjung tinggi, itu membuktikan bahwa diri kita dalam rangka memperbaiki di antara sesama. Fa aslihu baina akhawaikum, kan begitu. Memang ini bagian dari yang diperintahkan oleh agama untuk memperbaiki hubungan di antara saudara-saudara.
Perlu saya jelaskan bahwa persaudaraan kita dengan sesama agama, sesama akidah itu memang zahiran wa batinan namanya. Persaudaraan lahiriah dan batiniyah. Karena yang mengatakan kita bersaudara karena seagama dan seakidah itu Allah itu. Sementara kita bersaudara dengan kakak kita, dengan adik kita, itu yang menyatakan kita bersaudara dengan kakak, dengan adik itu orang tua kita. Tapi kalau persaudaraan di antara sesama karena agamanya sama, akidahnya sama, itu yang menjelaskan adalah Allah. Jadi persaudaraan dengan sesama akidah dan agama itu otomatis persaudaraan dunia akhirat itu. Zahiran wa batinan namanya. Nah di sini perlu ditegaskan dengan hal-hal yang di luar uraian, karena banyak orang yang membahas tentang persaudaraan itu dilihat dari jalur yang ada hubungan langsung dengan waris kalau bahasa sekarang. Itu kalau dengan waris itu yang menegaskan itu sesama manusia kan gitu ceritanya. Tetapi kalau persaudaraan didasari dengan akidah itu yang menegaskan Allah itu. Jadi lebih substansial, lebih membuat diri kita itu, pola pikir kita itu tambah luas, karena Allah itu sangkut pautnya kehidupan manusia di dunia sampai akhirat. Kalau ada orang membahas tentang hubungan persaudaraan itu hanya sifatnya manusiawi, itu saya kira hanya terbatas namanya di antara sesama manusia. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kita menjunjung tinggi syiar agama itu tidak main-main itu. Ada lagi yang perlu didetailkan. Misalnya kita menjunjung tinggi tentang tempat ibadah, khususnya masjid misalnya. Masjid itu secara eksplisit sebagai tempat sujudnya hamba Allah yang melaksanakan ibadah, kemudian orang yang ada di sekitarnya merasa ikut handar beni untuk menghormat masjid ini. Itu pandangan manusia, karena tempat itu ditempati oleh orang yang menyembah kepada Allah. Tapi secara syariat kita justru dianjurkan kalau masuk masjid itu supaya tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu. Tahiyatul masjid itu maknanya menghormat masjid. Ada salat secara khusus untuk menghormat masjid. Kalau mau dilihat dari bahan baku yang dibangun untuk bangun tempat ibadah masjid, kan kayak bata saja, keramik saja, semen saja, bahkan ya pasir saja. Tapi begitu dibentuk menjadi tempat ibadah, semua umat Islam didorong, dihimbau untuk menghormat dengan cara tahiyatul masjid. Coba
Ini kalau dipikir saja secara detail, tidak main-main kita. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau tidak sempat sholat tahiyatul masjid, dianjurkan membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beberapa kali. Jadi untuk menjunjung tinggi syiar agama itu ya kepada kegiatan yang sifatnya ritual dan kepada benda yang statusnya berubah menjadi tempat ibadah. Ya masjid itu kan benda saja. Tapi mohon maaf itu menghormat itu, bukan menyembah ya. Jadi pemahaman menyembah, menghormat itu harus ada perbedaan dalam benak kita itu. Kalau menyembah itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi kalau menyembah hanya kepada Allah saja. Kepada masjid karena didorong untuk tahiyatul masjid itu menghormat. Kepada Nabi Muhammad didorong untuk bersolawat itu menghormat namanya. Ya, menjunjung tinggi syiar agama, bukan menyembah itu. Ini supaya kita tidak salah. Karena banyak orang yang kurang paham, akhirnya menghormat, menghadap dan menyembah, pemahamannya kubyahwiyah, disamakan. Dengan pemahaman yang kubyahwiyah itu terus keluar omongan syirik, kan begitu ceritanya. Nah kalau syirik itu lain lagi ceritanya. Kalau syirik itu menyamakan Allah dengan yang lain atau yang lain disamakan dengan Allah, itu tidak boleh. Kalau syirik itu berarti orang tersebut keluar dari Islam sudah. Bahasa yang lebih spesifik itu murtad namanya. Murtad alias keluar dari Islam. Jadi supaya tidak gampang kita mensyirikan orang, pertama harus difahami kalau menyembah itu hanya kepada Allah. Tapi kepada selain Allah itu kalau ada yang semacam tadi menjunjung tinggi itu menghormat saja. Kalau bahasa yang lebih Jawa itu ya memuliakan dan seterusnya itu kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia di sini. Jadi memang harus ada pemahaman secara benar. Soalnya kalau tidak benar pemahamannya, jadi salah persepsi itu. Menghadap. Kebetulan sekarang ini musim jemaah melaksanakan haji kan sekarang ini. Di Mekah itu banyak orang yang menghormat Ka'bah kan gitu ceritanya. Sampai-sampai megang-megang Ka'bah itu. Ini orang yang tidak tahu pemahamannya disirik-sirikan itu. Sirik. Padahal itu cuma megang saja, menghormat saja. Bahkan mohon maaf supaya kita ada pemahaman di dalam melaksanakan ibadah sholat khusus. Kita diwajibkan menghadap kiblat. Bahasa sederhana itu Ka'bah, ya kan? Wajib itu menghadap ke sana kalau kita sholat. Tapi bukan menyembah loh, tidak bisa diartikan menghadap itu terus menyembah. Menyembah dengan menghadap beda. Kalau menghadap sekedar pandangan kita ke sana, itu. Tapi kalau menyembah itu hati kita itu
mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadap, menghormat hampir sama itu. Tapi kalau menyembah sudah lain lagi. Siapa saja orang yang beragama Islam, iman kepada Allah, tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Tapi kalau menghormat boleh. Anak menghormat kedua orang tua itu boleh, itu bahkan harus. Kalau sholat harus menghadap Ka'bah atau kiblat, kan begitu. Tapi tidak menyembah kiblat. Makanya saya perlu menegaskan di sini lewat pengajian ini supaya saudara-saudara kita yang selama ini punya pemahaman kurang begitu pas itu saya sarankan supaya pemahamannya itu strategis gitu, benar gitu. Menyembah, menghadap, menghormat itu beda, tidak sama. Jamaah haji itu kalau tawaf 7 putaran, terus istislam namanya. Kalau tidak bisa menyium Hajar Aswad, istislam. Angkat tangan dari jarak jauh kira-kira 10 meter, tapi ada tandanya di sana. Sambil niat tawaf. Istislam itu menghormat namanya, bukan menyembah. Terus begitu selesai doa di multazam itu posisinya lokasi di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, bainahuma. Jadi Hajar Aswad itu di kiri, pintunya di kanan. Di antaranya itu multazam namanya. Terus doa di situ. Salat 2 rakaat setelah tawaf, salat sunnah 2 rakaat terus doa. Setelah doa berdiri sambil megang Ka'bah itu menghormat namanya. Alhamdulillah jamaah haji dari Solo ini berangkat ini tadi ke Danuhudan, besok juga, karena jamaah dari Solo itu jumlahnya 395 jamaah, dibagi dua kloter maksudnya. Yang berangkat tadi itu gabung dengan Klaten. Besok mau terbang jam 19 WIB itu. Besok malam setelah Isya menuju Mekah, Madinah Jeddah ya, King Abdul Aziz. Karena yang dari Solo ini termasuk gelombang kedua langsung ke Mekah. Terus besok berangkat lagi yang mau gabung dengan Boyolali menuju Danuhudan. Berarti kalau yang besok malam itu kloter 77, yang besok lusa nanti kloter 78. Yang 77 itu gabungan dengan Klaten. Masyarakat saudara kita dari kota Solo gabung dengan calon jamaah haji dari Klaten. Kloter 77 sudah ada di Danuhudan sekarang. Kemudian yang besok lusa itu calon jamaah haji dari Solo gabung dengan Boyolali, kloter 78. Kita doakan mereka mudah-mudahan di dalam perjalanan menuju Mekah nanti di sana bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna, ziarah ke Madinah ke tempatnya Rasulullah, terus balik ke Indonesia membawa pendidikan haji yang mabrur, selamat dalam perjalanan menuju Mekah, pulang dari Mekah menuju Indonesia dengan selamat, dengan menjadi membawa haji mabrur. Amin Allahumma amin. Ini juga pelaksanaan haji itu bagian dari syiar agama. Jadi
Ini jemaah haji yang dari Solo itu untuk tahun ini jumlahnya 395 personel tahun 2025 ya. Mereka kecuali menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji itu, sekaligus mereka menjunjung tinggi syiar agama namanya. Itu mereka mengeluarkan tenaga dan pikiran dan juga harta benda, bahkan meninggalkan keluarga dalam rangka menjunjung tinggi agama Allah, syiar agama. Kebetulan ibadah haji itu bagian dari pondasi agama Islam. Rasulullah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Agama Islam dibangun atas 5 pondasi. Jadi dibentuk di atas 5 pondasi. 1, syahadatain, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama itu pondasi yang pertama dari agama kita. Yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat 5 waktu. Yang ketiga, ita'uz zakah, bayar zakat. Yang keempat, shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakan. Jadi dalam hal ini saya berkaitan dengan pembahasan memuliakan, mengagungkan syiar agama, di antaranya menunaikan ibadah haji. Secara agama, ibadah haji itu wajib bagi semua kaum muslimin muslimat yang sudah mukallaf dan merdeka, mampu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah seumur hidup 1 kali. Jadi seumur hidup cukup 1 kali jamaah haji dilaksanakan, ibadah haji dilaksanakan seumur hidup 1 kali. Umrah juga dilaksanakan seumur hidup 1 kali. Tetapi kalau pondasi Islam yang lain berulang-ulang kali, lebih-lebih sholat. Kalau sholat itu malah 5 kali sehari semalam. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kalau syahadatain, alhamdulillah kita kalau sholat otomatis membaca syahadatain dalam sholat itu 9 kali. Sholat duhur 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir itu ada syahadatnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat awal. Tahiyat akhir juga ada syahadatain. Yang ada 2 tahiyat itu 4 sholat, 1 duhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ada tahiyat awalnya. Jadi yang wajib tahiyat itu kan tahiyat akhir. Nah, yang hanya tahiyat akhir subuh kan 2 rakaat. Hanya subuh 1 tahiyat, langsung tahiyat akhir. Berarti 4 sholat itu 8 tahiyat atau 8 syahadat. Duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, 8. Subuh 1, berarti 9. Jadi kalau orang yang iman kepada Allah, orang Islam, kita semua, kalau sholatnya rajin 5 kali, sholat wajib maksud saya, berarti syahadatnya dibaca 9 kali. Ya, iya, tidak gampang-gampang, 9 kali loh. Nah, tapi kalau belum Islam, harus lewat pintu syahadatain. Maksudnya harus dia ikrar dengan membaca syahadatain di luar Islam maksudnya. Begitu baca syahadatain masuk Islam, ada di gelanggang umat Islam, termasuk menjadi saudara kita karena seakidah dan seagama. Kalau bahasa yang simpel itu mu'allaf. Mu'allaf itu artinya
orang yang mendapatkan beban dari syariat. Mu'allaf itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi ibadah haji bagian dari menjunjung syiar agama. Iya. Berjuta-juta kaum muslimin muslimat dunia kumpul di Mekah. Insya Allah ini kalau tidak keliru wukufnya Kamis. Prediksinya kemarin kan Jumat. Kalau Jumat itu Haji Akbar wukufnya Kamis ya, bukan Haji Akbar. Insya Allah kalau wukuf Kamis berarti hari rayanya di Saudi loh, Jumat. Tapi kalau di sini jangan disamakan dengan Saudi, beda, itu terpaut 4 jam. Iya, kalau di sini di Saudi misalnya ya, kan banyak ini kaum muslimin Surakarta khususnya. Dan saya omongkan saja lewat loudspeaker supaya dengar semua. Lah kita harus baca aturan itu fikih namanya, ilmu fikih. Kalau kaitannya dengan urusan penentuan waktu itu ilmu falak itu. Ilmu falak itu perputaran perjalanan matahari dan bulan. Kan begitu. Ini sekarang di sini jam berapa? Jam 8:30 kurang 10, ya kan? Ini kalau di Saudi sekarang ini jam setengah berapa? Ya jam ini 4:30 masih setengah 5 kurang 10. Pokoknya 4 jam. Ini baru asar, sholat asar sana. Di sini sudah isya kita. Ini kalau di Amerika pagi loh sekarang. Ya kalau di sini kita ikut Amerika, hari rayanya Senin ikut Senin umpama. Ini di sini kan Selasa misalnya. Kalau 2 jam diperbolehkan itu dalam ilmu falak. Sini Irian Jaya kan 2 jam terpautnya. Sini Bali 1 jam, sini Kaltim, Kalteng itu 1 jam. Iya, ini kalau di Kalimantan Banjarmasin sekarang ini 8:30 kurang 10. Di sini 8:30 kurang 10. Di sana jam 9:30 kurang 10. Masih ditolerir itu. Kalau 1 jam, apalagi 1 jam, 2 jam. Tapi kalau 4 jam tidak bisa. Sini Saudi sudah terpaut 4 jam kok. Kalau di sini besok maaf ya, ini kita sudah mendekati hari raya Idul Kurban loh, Idul Adha. Sebentar lagi lah, sekitar dari sini ya 2 harian kurang lebih lah, 20 hari kurang lebih lah, sekitar itu dari sekarang. Kalau misalnya besok itu di Saudi Jumat misalnya, terus di sini ditetapkan Sabtu, ya memang betul. Kalau di sana Jumat, di sini Jumat, terus sana itu masih jam 2, sini sudah jam 6 mau sholat hari raya. Sana jam 3, sini sudah selesai hari raya. Berarti lebih dulu dari Saudi. Disiin namanya. Malah tambah keliru itu. Iya dong. Nah, saya terangkan lewat loudspeaker. Memang mari kita dialog lah. Jangan terus mengandalkan sakar dhewe, terus niru-niru daerah lain yang jauh. Ya tidak bisa dong. Nah perlu ini diketahui kalau di Saudi Jumat besok, misalnya Jumat, di sini oleh pemerintah ditetapkan Sabtu, ya kita Sabtu besok. Tapi saya juga perlu dialog loh, lebih lanjut nanti. Memang beda terus biasanya, jarang yang sama itu ya. Tapi kadang-kadang sama, ya. Karena bulan itu tanggal lah bahasa hilal itu memang beda, beda. Putarannya itu tahun ini beda, pokoknya kita kan ikut ilmu falak kaitannya dengan waktu gitu loh. Ini supaya kita tidak kaget-kaget. Ini mohon maaf ya, kemarin itu hari raya Idul Fitri
Di Solo itu 6 titik itu yang sholatnya lebih dulu dari Saudi. Di Saudi itu hari apa kemarin? Nah, malah Saudi masih sahur, di sini sudah sholat hari raya. Iya, jam 3, sini sudah jam 7 kok. Itu biasanya yang merasa paling Islam itu loh, sakar dhewe itu. Tapi kalau diajak dialog, pakai ilmu pengetahuan agama, fikihnya, ilmu falak, mereka tidak mau. Nah, yaitu kalau dalam Al-Qur'an itu kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang kau murkai ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Ya kita mohonnya mengikuti para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Solihin itu ulama itu. Itu jangan ikut karepe dhewe. Wah, ikut karepe dhewe gimana? Orang Islam ini kan mohon maaf ya. Kalau saya kadang-kadang rada lah gimana ini? Orang Islam kok sak karepe dhewe. Pokoknya dianggap awake dhewe itu yang salah. Nah, makanya saya lewat loudspeaker itu bukan nyalahkan sana. Mari kita berdialog gitu, berdialog. Kalau dengan saya 24 jam bisa itu. Saya memang ahli dialog itu kalau urusan hukum agama. Supaya tidak salah di dalam melaksanakan ajaran agama, khususnya mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan semua itu intinya adalah menjunjung tinggi syiar agama. Jangan direndahkan. Ilmunya itu ada. Oh iya, ilmu agama itu ada, perlu dipelajari. Kalau tidak tahu ya ngaji gitulah, bahasa yang lebih spesifik. Kalau tidak tahu tanya kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu ulama ini. Jika kalian tidak tahu. Ini banyak yang tidak tahu agama, tapi diagamakan, ditokohkan. Saya baca hadis, Rasulullah itu bersabda begini. Innallaha la yakbitu ilman intiza'an yantasi'uhu minan nas. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dadanya manusia. Dari dada kita tidak dicabut oleh Allah. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, biqabdi ahli. Tapi Allah Ta'ala caranya mencabut ilmu dari permukaan bumi ini, ilmu agama maksudnya, dengan mencabut para ulama. Banyak yang ulama yang alim-alim meninggal, hilang ilmu itu. Kan gitu cerita. Maksudnya ilmunya ulama itu ikut tertanam kan. Hatta dalam yaqa alimun. Ini akhir zaman. Sehingga di suatu daerah itu tidak ada ulamanya, tidak ada panutannya yang tahu agama. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Akhirnya masyarakat itu membentuk pemimpin, dijadikan guru, dijadikan imam. Kebetulan dia juhala. Mohon maaf, bahasanya orang kaum itu orang mudeng. Ya, juhala itu orang bodoh. Kalau yang agak detail apa namanya? Goblok kan gitu, detail itu. Nah, tidak ada di daerah itu. Tidak ada yang alim dijadikan pemimpin. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Karena tidak ada yang ngerti tentang agama, dijadikan pemimpin dia walaupun tidak tahu apa-apa dia. Fa idza su'ilu fa'aftau biwairi. Begitu ditanya tentang agama dia berfatwa tanpa pengetahuan. Ya wis manut Saudi. Sekarang Saudi sholat. Sekarang Saudi sudah
poso Arafah. Coba. Nah itu kan tidak berdasarkan ilmu dia. Nah, memang dia tidak ngaji ya, cuma dijadikan tokoh gitu loh. Nah ini waspada kita. Ini sabda Nabi loh, ini sahih. Nabi Muhammad bersabda. Besok di akhir zaman Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu dari dadanya orang hamba Allah manusia secara umum. Tetapi caranya Allah mencabut ilmu itu dengan memanggil para ulama. Sehingga di daerah itu tidak ada yang mengerti agama sudah. Akhirnya masyarakat karena tidak ada yang mengerti, siapa saja tak jadikan panutan. Ya sudah. Begitu panutannya tidak ngerti apa-apa, akhirnya melaksanakan hari raya aja keliru. Ini kalau dibilangi keliru, dia tidak terima, ya dialog dong. Buka kitab gitu loh maksud saya. Wah, harus cari yang benar gitu maksud saya. Jangan asal-asalan. Nah kalau tidak mencari kebenaran terus gimana kita? Kan sesat namanya. Padahal ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ini memohon kepada Allah setiap sholat 17 kali baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah bapak-bapak yang saya bisa sampaikan, ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas intinya kita menghadiri pengajian, majelis taklim, menghormat musholla, menghormat masjid dalam rangka menjunjung tinggi syiar agama. Bagaimana itu menunjukkan bahwa diri kita itu, hati kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.